Halo Virgo, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan dia untuk kedepannya, begitu ya. Gimana sih kondisi hubungan percintaan kalian untuk kedepannya, gitu ya. So, kita mulai aja. Dari yang pertama, aku akan bacakan dulu dari kondisi hubungan kalian sekarang ini, gitu ya. Kita mulai dari kondisi sekarang ini dulu, kondisi sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini, gitu ya. So, kita mulai aja ya. Terima kasih, alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Virgo, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing? 3 kartu teratas beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih, alam semesta. Oke. Kita punya Five of Wands. Kita punya Eight of Pentacles. Kita punya The Hermit. Dan kita punya Four of Pentacles, gitu ya. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, Virgo, gimana sih kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia untuk sejauh ini, gitu ya, sejauh kamu menonton video ini? Aku melihat sekarang ini kondisi hubungan kalian sedang dalam kondisi di mana banyak sekali pergumulan batin. Banyak rasa emosional, banyak ketidakstabilan, baik ketidakstabilan emosi, ketidakstabilan pola pikir, atau bahkan ketidakstabilan hubungan. Bahkan untuk beberapa dari kalian sepertinya sedang banyak konflik gitu ya, banyak adu mulut, banyak uh, perdebatan gitu ya. Dikarenakan kondisi hubungan yang kalian rasa stagnan, minim perkembangan, atau bahkan tidak ada perkembangan sama sekali. Kalian tentu maunya agar hubungan bisa terus berkembang gitu. Nggak apa-apa kalau pelan-pelan perkembangannya, tapi setidaknya ada perkembangan. Tapi pelan-pelannya pun logis, jangan sampai sepelan itu yang sampai nggak masuk akal gitu. Intinya, kalian mau ada perkembangan yang logis gitu ya. Pelan nggak apa-apa, tapi setidaknya masih masuk akal. Tapi menurut kamu, atau menurut kalian, sekarang ini hubungan sedang tidak berkembang. Atau kalau ada pun perkembangannya benar-benar sangat minim dan tidak logis perkembangannya. Saking sedikitnya tuh benar-benar dibilang tidak logis perkembangannya gitu ya. Alhasil membuat kalian tuh banyak pemikiran, membuat kalian overthinking, insecure gitu ya, overanalyzing. Aduh sayang sih, tapi begini, tapi begitu gitu. Sayang sih, tapi stuck. Sayang sih, tapi begini, tapi begitu. Bener-bener banyak tapinya, banyak pertimbangan. Sampai sebenarnya satu sisi kalian masih mempertahankan banget perasaan terhadap satu sama lainnya. Masih mempertahankan banget hubungan. Tapi satu sisi lainnya capek sendiri. Saking merasa hubungan kok stuck. Saking capek menunggu perkembangan untuk terjadi gitu ya. Saking capek overthinking sendiri, saking capek negatif thinking sendiri gitu ya. Ada pergumulan, ketidakstabilan di sini. Sehingga sejauh ini aku melihat kalian berusaha untuk mengalihkan fokus kalian ke hal-hal lain. Kan kalian lagi overthinking nih, lagi banyak pemikiran, lagi bergumul. Aku melihat kalian berusaha untuk mengalihkan fokus kalian gitu ya. Berusaha untuk gak usah terlalu mikirin hubungan yang gak stabil. Kalian benar-benar berusaha berfokus ke hal-hal lain. Misalnya ke studi kalian, ke keuangan kalian, hobi, aktivitas pribadi. Aku benar-benar melihat kalian berusaha mengalihkan fokus kalian. Hanya saja, kapanpun kalian berusaha mengalihkan fokus kalian, ntar kepikiran lagi, ntar kesel lagi, greget lagi gitu ya. Aku melihat untuk beberapa dari kamu berhadapan
dengan permasalahan apa sih gitu ya, apa sih masalah kalian gitu ya. Untuk beberapa dari kamu dikarenakan aku melihat ada yang terlalu sibuk di karir atau keuangan sehingga berdampak ke kurang adanya waktu untuk percintaan. Jadi ibaratnya ada yang merasa kalau percintaannya itu terkesampingkan sehingga ini menjadi masalah untuk beberapa dari kalian gitu ya. Tadi aku mendengar Virgo, jadi possible kamu berhadapan dengan sesama Virgo gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu kondisi hubungan ke depannya akan seperti apa gitu ya. So, let's see. Terima kasih, alam semesta. Untuk ke depannya, bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Virgo, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing? 3 kartu teratas beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih, alam semesta. Oke, kita punya Ace of Swords. Kita punya Five of Swords. Kita punya Ten of Swords. Dan kita punya Nine of Wands. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, Virgo. Kedepannya, aku melihat ada titik terang gitu ya. Titik terang atau kejelasan gitu ya untuk hubungan kalian. Jatuhnya kan sekarang hubungannya lagi menggantung gitu ya, karena nggak stabil gitu kan, lagi bener-bener naik dan turun gitu. Nah, kedepannya akan ada kejelasan nih, tapi kejelasan dalam bentuk apa gitu ya. Akan ada titik terang, tapi titik terangnya itu dalam bentuk apa? Apakah positif atau negatif gitu ya. Aku melihat dan merasakan bahwa kedepannya itu em, pada akhirnya perkembangan di sini itu adalah perkembangan di sini dalam artian bukan hubungan membaik, tapi justru aku melihat ke depannya salah satu dari kalian berdua atau bahkan kalian berdua memutuskan untuk mengakhiri hubungan gitu ya. Aku mendapat energi kebaikan di sana gitu, Kak. Itu menjadi titik terang. Itu menjadi tanda kutip perkembangan gitu ya, perkembangan untuk kondisi mental dan kondisi perasaan kalian. Karena aku melihat ke depannya yang namanya betrayal, yang namanya pengkhianatan, yang namanya beban pikiran, luka, trauma, kekecewaan itu masih akan terjadi sampai pada akhirnya kamu memilih untuk ya udah diakhiri aja daripada terus dipertahankan tapi terus makan hati. Yang mana kan kalian kalau menjalani hubungan percintaan maunya ada momen-momen yang fun gitu ya, maunya lebih banyak diisi oleh kebersamaan yang positif. Tapi untuk kedepannya aku melihat em, beban pikiran, beban mental gitu ya, batas jarak di antara kalian masih akan terus terjadi sehingga sampai pada akhirnya yang awal kalian masih berusaha tahan tahan tahan, akhirnya salah satu atau kalian berdua langsung memilih untuk ya udah deh putus aja, pisah aja, akhiri aja. Itu menjadi titik terang untuk hubungan kalian yang selama ini menggantung maunya apa sih, maunya bertahan atau enggak sih gitu ya, karena kan sekarang lagi nggak stabil gitu ya, sekarang lagi nggak stabil. Nah, kedepannya kestabilannya dalam bentuk ya udah akhiri aja gitu. Artinya udah nggak ada yang mengganjal lagi ya. Itu maksud kestabilan di sini gitu ya. Apakah ini menjadi hal positif atau hal negatif tergantung kamu gitu. Untuk beberapa dari kalian putusnya hubungan atau akhirnya hubungan tentu ini menjadi hal, untuk beberapa dari kalian tentu menjadi hal negatif gitu ya. Tapi untuk beberapa dari kalian bisa saja melihat ini sebagai suatu hal yang positif, suatu blessings in disguise, karena capek juga kalau misalnya terus berada dalam hubungan menggantung gitu ya. Nah, aku tadi sempat menyinggung perkembangan. Ini kenapa perkembangan? Perkembangan lebih ke kalau kamu melihat putusnya hubungan ini, melihat akhirnya hubungan ini sebagai blessings. Karena perkembangan untuk kondisi kesehatan kamu. Karena kalau aku melihat kamu kalau mempertahankan terus hubungan ini gitu ya, kamu akan terus tersakiti gitu ya, terkhianati gitu.
akan terus ada luka, beban pikiran, pergumulan batin, dan itu tidak akan baik untuk kesehatan mental kamu atau kesehatan emosional kamu. Dan pada akhirnya, kalau kamu melihat berakhirnya hubungan sebagai sesuatu yang positif, ini adalah perkembangan untuk kesehatan fisik kamu, kesehatan emosional kamu ataupun kesehatan mental kamu. Dan untuk kamu yang melihat akhirnya hubungan ini sebagai suatu hal negatif, aku melihat ya ini sebagai jawaban atas permintaan kamu. Karena kan sekarang lagi nggak stabil nih, kamu menginginkan kestabilan gitu. Nah, kamu menginginkan sesuatu yang stabil, sesuatu yang pasti. Nah, ke depannya hubungan pasti akan berakhir, dan kalau berakhir ya udah stabil dalam artinya nggak ada lagi ketidakstabilan gitu kan. Dalam artinya udah nggak ada lagi naik dan turun masalah gitu. Karena kalau udah akhir udah selesai gitu ya. Tapi apakah kamu akan melihat ini sebagai sesuatu yang positif? Belum tentu gitu ya. Baik lagi, persepsi orang beda-beda dalam melihat suatu permasalahan, dalam melihat suatu situasi gitu ya. Oke. Jadi aku nggak bisa bilang ini adalah sesuatu yang positif atau sesuatu yang negatif, karena seperti yang aku bilang tadi, akhirnya hubungan ini untuk beberapa dari kamu akan melihatnya sebagai suatu hal yang positif, suatu perkembangan untuk kondisi kesehatan emosional maupun mental. Tapi untuk yang lainnya, pasti akan melihat berakhirnya hubungan ini sebagai suatu ya titik terang gitu. Akhirnya udah nggak ada yang keganjal lagi gitu. Akhirnya udah putus-putus atau bertahan-bertahan, dan ini jawabannya putus nih sepertinya, berakhir nih. Tapi ya apakah kamu akan fine-fine aja, apakah kamu akan terhindarkan dari galau, itu belum tentu gitu. Tapi intinya ada titik terang untuk hubungan kalian, dan titik terang ini berupa berakhirnya hubungan gitu ya, dikarenakan um, salah satu dari kalian atau bahkan kalian berdua tidak mau lagi untuk berada di kekecewaan ini terus-menerus gitu, capek gitu ya. Oke, aku akan bukakan saran untuk kamu ya dalam menjalani hubungan dengan si dia. We'll see. Terima kasih, alam semesta. Saran untuk para Virgo, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dalam aspek percintaan dengan doinya masing-masing. Satu kartu teratas. Terima kasih, alam semesta. Terima kasih, alam semesta. Forgiveness, gitu ya. Forgiveness di sini mengandung dua arti, Virgo. Aku mau bilang Scorpio tadi, jadi possible beberapa dari kamu berhadapan dengan Scorpio gitu ya. Tapi forgiveness di sini, kamu diminta untuk memaafkan. Memaafkan siapa atau memaafkan apa gitu ya. Pertama, maafkan dia apabila dia memang menyakiti kamu, apabila dia ada berlaku hal-hal yang kurang baik terhadap kamu. Maafkan dia gitu ya. Emang nggak mudah gitu ya untuk memaafkan. Tapi ya nggak ada salahnya untuk mencoba gitu. Memaafkan itu adalah kita menyebarkan kepositifan. Kita menyebarkan energi positif, dan tidak pernah salah untuk kita menyebarkan energi positif gitu ya. Memaafkan bukan berarti kamu tetap say hi. Kalau kamu mau memberi jarak ya nggak apa-apa gitu. Kalau kamu nyamannya memberi jarak, atau kamu masih nyaman untuk tidak berkomunikasi dengan dia, nggak apa-apa gitu. Tapi uh, cobalah untuk memaafkan. Memaafkan nggak berarti kamu harus tetap berkomunikasi dengan dia atau berkomunikasi secara intens gitu. Yang penting kamu melepas dendam, kamu melepas semua amarah gitu ya. Aku melihat kamu, Virgo, benar-benar tersakiti. Aku tadi mau bilang Scorpio lagi, jadi possible beberapa dari kamu memang merasa tersakiti oleh seorang Scorpio gitu ya. Ada beberapa dari kamu yang merasa ada seorang Scorpio yang menyakiti kamu gitu ya. Oke, lalu forgiveness ini juga dalam artian maafkan situasi, ketika situasi tidak selalu berjalan sesuai harapan kamu. Karena tadi aku bilang, ada beberapa dari kamu yang menginginkan perkembangan hubungan gitu ya, perbaikan kondisi hubungan. Tapi sayangnya, karena kedepannya hubungan pasti akan berakhir, possible kamu akan struggle, akan mental breakdown gitu. Nah, kamu diminta untuk um, sadari bahwa situasi tidak selalu sesuai dengan harapan kamu gitu ya. Tapi
apapun yang telah terjadi ini semua adalah demi kebaikan kamu. Jadi let it flow, let it go, berserah gitu ya. Ketika aku bilang maafkan situasi, bukan dalam artian situasi salah, enggak gitu ya. Situasi tertentu terjadi atas kehendak universe gitu, dan universe mau yang terbaik untuk kamu gitu. Tapi maafkan situasi dalam konteks bukan berarti situasi salah kan, tadi aku bilang ya. Situasi terjadi karena izin dari universe, tapi maksud aku dengan maafkan situasi adalah let it flow. Jangan memaksakan apa yang kamu inginkan untuk terjadi. Apabila kamu, nggak apa-apa untuk kamu berharap, nggak apa-apa untuk kamu mempunyai keinginan, itu sangat nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ketika harapan kamu tidak tercapai, lalu kamu cenderung menyalah-nyalakan situasi atau menyalahkan universe, menyalahkan Tuhan gitu. Baik lagi, apa yang kamu harapkan atau apa yang kamu inginkan belum tentu adalah apa yang terbaik untuk kamu. Tapi apa yang universe telah siapkan untuk kamu, pastinya adalah sesuatu yang udah terbaik untuk kamu gitu. Jadi, berserah. Berserah bukan menyerah, bukan berpasrah, tapi fokuslah pada memaksimalkan apa yang ada sekarang ini. Fokuslah pada memaksimalkan prosesnya. Dibanding berfokus ke aduh kapan yang hubungan membaik, aduh kapan ya semua akan better gitu. Jangan ke sana gitu ya. Fokus ke sekarang ini, bukan fokus ke masa lalu, bukan fokus ke masa depan gitu. Masa depan akan terjadi, akan bagaimana itu tergantung dari apa yang kita lakukan hari ini. Agar hari ini bisa maksimal, kita perlu belajar. Kita perlu mempertimbangkan setiap tindakan kita. Salah satu pertimbangan yang bisa dilakukan adalah belajar dari masa lalu, gitu ya. Live in the present, learn from the past, and dream for the future. Tapi dream for the future bukan berarti kamu live into the dream, gitu ya. Live tetap in the present moment, gitu ya. Complicated. Energinya berat karena kedepannya langsung terbilang berakhir gitu ya. Uh, tapi tentunya kamu bisa ini, kayak aku bilang, ini kan berakhir karena salah satu tuh bahkan kalian berdua merasa udah nggak patut dipertahankan. Tapi ya kita punya free will, kita punya kontrol atas tindakan kita. Ini possible akan berakhir kalau memang ada yang mau mengakhiri, dan kalau ini possible dari kamu yang akan mau mengakhiri gitu ya. Tapi kamu masih galau nih, masih galau. Aduh, aku satu sisi mau berhenti, satu sisi mau mundur, satu sisi mau berjuang. Tapi kata Kak Andre bakal putus. Ya udahlah, putus aja lah, atau mundur aja lah. Tapi entar malah aku nyesel lagi. Nah, kalau kondisinya seperti itu gitu ya, kalau kamu satu sisi mau mutusin, satu sisi mau mundur, tapi satu sisi yang galau, follow your heart gitu ya. Karena ketika aku bilang pasti berputus atau berakhir, balik lagi kendali di kamu gitu, di kalian. Kalau aku bilang bakal begini tapi kalian maunya begitu dan kalian bisa mengupayakan, ya maka hubungan bisa terjadi sesuai kehendak kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih mau bertahan, ya selagi kalian yakin, selagi kalian percaya atau opsi kalian atas keputusan kalian, selagi kalian tempuh dengan penuh keyakinan dan let it flow, ya semua akan baik-baik aja. Baik lagi, readingan itu bukan berarti pasti gitu ya. Hasil readingan itu akurat, tapi hasil readingan itu tidak mutlak gitu, bisa berubah tergantung dari bagaimana pola pikir kita dan juga pola perilaku kita gitu ya. Semoga sampai sejauh ini kalian memahami apa yang aku sampaikan ya. Aku paham ini readingan akan sangat rumit gitu ya, akan complicated untuk beberapa dari kalian. Jadi kalau kamu kurang paham, um, kamu mungkin boleh coba komen di bawah. Nanti kalau ada teman-teman yang bisa membalas ketidakpahaman kamu, mungkin boleh tolong dibalas gitu ya teman-teman ya, minta bantuannya ya. Terima kasih. Atau kamu bisa coba um, kamu bisa coba replay lagi bagian-bagian yang kurang kamu pahami. Sekiranya mungkin bisa membantu kamu untuk lebih memahami bagian tersebut gitu ya. Oke. So, jujur ini emang complicated banget sih readingan kalian, luar biasa. Oke. Untuk selanjutnya di sini ada informasi-informasi tambahan. Di sini ada inisial nama. Bisa inisial nama kamu, nama dia, atau nama pihak-pihak terkait apabila memang ada gitu ya. Bisa inisial nama pertama, nama kedua, nama ketiga, atau nama kesekian gitu ya. Ada juga zodiak di sini, bisa zodiak kamu yaitu Virgo,
ataupun zodiak dari pasangan kamu atau zodiak dari pihak-pihak terkait gitu ya. Um, Lalu kita juga ada tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian. Tanggal-tanggal atau bulan itu bisa jadi tanggal bulan jadian, tanggal bulan putus gitu ya. Tanggal atau bulan pertama kali jalan bareng, kalau masih ingat pertama kali PDKT, kalau masih ingat tanggal atau bulan pernikahan, kalau sudah menikah, rencana pernikahan, kalau sudah ada perencanaannya, tanggal atau bulan ulang tahun, dan lain-lain gitu ya. Jangan lupa kalau ini adalah general reading, kalau informasi dari box ini tidak ada yang resonate dengan kamu atau dengan kalian, maka nggak apa-apa, jangan khawatir, balik lagi ini adalah general reading, ambillah informasi-informasi yang resonate, sisa dikesampingkan, ambil pembelajaran serta hikmahnya gitu ya. So, kita mulai aja ya. Terima kasih, alam semesta. Informasi-informasi tambahan untuk hubungan dalam aspek percintaan di antara para Virgo sama rising dengan doi-nya masing-masing. Terima kasih, alam semesta. Terima kasih, alam semesta. Oke. Untuk beberapa dari kamu, antara sebelumnya atau sampai sekarang ini atau ke depannya akan sering melihat angka 1221 gitu ya, entah dari jam atau entah dari plat kendaraan dan lain-lain gitu ya, tapi 1221 atau 2112 gitu ya. Ini adalah angel number gitu ya. Kalau kamu merasa terpanggil untuk mencari tahu makna dari angka 1221 atau 2112, kamu silahkan cari di Google gitu ya. Keywordnya adalah 1221 angel number meaning atau 2112 angel number meaning. Possible ada pesan yang akan resonate untuk beberapa dari kamu melalui angel number tersebut gitu ya. Kita punya 21, kita juga punya 12, kita punya 13, kita punya April, kita punya Maret, kita punya N, kita punya F, kita punya Virgo, kamu adalah Virgo, dan possible kamu berhadapan dengan sesama Virgo. Sagittarius, November, T, Aquarius, K, C, Aquarius, Juni. Aku mendengar lagunya Kelly Clarkson, Stronger, yang What Doesn't Kill You Make You Stronger itu loh. Nah, ini adalah lagu yang akan resonate untuk kamu yang apabila kamu memilih atau melihat akhirnya hubungan sebagai sesuatu yang positif gitu. Karena walaupun kamu melihat akhirnya hubungan sebagai sesuatu yang positif, tentunya pastilah ada galau-galaunya. Nggak mungkin nggak ada galaunya. Tapi kamu melihat putusnya ini sebagai sesuatu berkat untuk kamu, dan kamu bisa coba denger atau baca liriknya lagu Kelly Clarkson Stronger gitu ya. Pasti akan ada lirik-lirik yang resonate dengan kamu atau dengan hubungan kalian gitu ya. Pisces atau Pisces, 30 September, Januari, November, T, 30 Libra, Virgo, 7 Taurus, 15 Agustus, Y, M, L, Leo, Agustus, Juni, 1, E,
Februari 18. Nah, aku juga mendapat energi di mana antara kamu atau dia ada yang terlalu mengontrol dan ada yang kurang nyaman dengan terlalu dikontrol itu. Contoh, kamu merasa kamu terlalu dikontrol oleh dia dan kamu tidak nyaman, atau sebaliknya, dia merasa kamu terlalu mengontrol dia dan dia tidak nyaman gitu ya. Nah, ada energi di sana dan dengan akhirnya hubungan ke depannya gitu ya. em, Kamu tuh akan yang kayak kenapa kamu mau mengakhiri atau kenapa kalian mau mengakhiri karena ya ini tuh hidup gue, gak usah atur-atur gue gitu loh. Lu pacar gue atau lu pasangan gue, tapi ya jangan gitu-gitu juga kali. Nah, ada energi di sana gitu ya. Aries atau Aries, Februari 4, J 18, Leo, April 27, April, November, Oktober, Desember, O, Leo, Y, P, Agustus, Z, Leo, empat belas, 10, L, Juni. Aku juga dapat energi di mana ada yang dibiayai di sini antara kamu dibiayai oleh dia atau sebaliknya gitu ya. Ada pembiayaan secara finansial atau materi di sini gitu ya. Cancer, Scorpio, Capricorn, E, N, 17, Juni, 11, 31, 29, Aquarius, Januari, Taurus, 1, Virgo, Juli, Agustus, L, 19, A, ini 10, D, I, 4. Aku juga dapat energi di mana kalau kamu masih SMA gitu ya, lalu kelas 10 gitu ya, kalau kamu atau dia ada yang kelas 10 nih, masih SMA kelas 10 gitu ya. Kelas kamu tuh 10D, aku dapat energi di sana gitu ya, ada yang kelas 10D di sini. Cancer, Maret 12, 7, V, Maret, F, Libra, Februari, dan yang terakhir adalah angka 2 gitu ya. So, Virgo, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Apabila aku ada salah-salah kata, aku minta maaf. Aku tidak ada maksud untuk menyinggung kamu. Sekali lagi aku minta maaf dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini. Juga subscribe channel ini. Terima kasih, kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya.